Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Noviantisari dalam mata kuliah Ekonomi Perbankan. Yang terhormat Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Perbankan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah artikel yang berjudul Financial Intermediation Cost in a Dual Banking System, The Role of Islamic Banking. Nah, artikel ini diteliti oleh Mansur H. Ibrahim bersama Seong Hook Lau. Nah, dalam materi ini mencakup pembahasan mengenai bagaimana biaya intermediasi keuangan dalam dual banking system, sistem bank ganda. Di sini khususnya the role of Islamic banking atau bank syariah. Nah, terlebih dahulu kita lihat bagaimana gambaran dari makalah yang dibuat oleh Ibrahim dan kawan-kawannya. Nah, di sini makalah ini secara empiris menganalisis bagaimana peran perbankan Islam dalam biaya intermediasi keuangan yang diukur dengan melihat bagaimana margin bunga bersih untuk negara perbankan ganda yang termuka. Nah, di sini dia meneliti di Malaysia. Nah, salah satu faktor penentu margin ini secara teoritis membandingkan antara margin bunga serta pembiayaan dari bank konvensional dan bank syariah dan mengkaji bagaimana dampak keberadaan perbankan Islam ini pada suatu bank. Nah, analisis tersebut memberikan bukti bahwa margin yang lebih tinggi pada bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan margin bank antara kedua jenis bank tersebut dapat dikaitkan dengan perbedaan kekuatan pasar, biaya operasi, dan diversifikasi. Selanjutnya, hasil yang terakhir, kehadiran atau penetrasi perbankan Islam yang diwakili oleh rasio pembiayaan Islam terhadap kredit atau pembiayaan bank agregat dan sebagai alternatif yaitu bagian dari aset perbankan Islam terkait erat dengan margin bank yang lebih rendah. Nah, di bank syariah ini terkenal bahwa pembiayaan terhadap kreditnya itu dia itu lebih dipercaya karena memberikan bentuk bunga yang lebih rendah pada nasabahnya. Hasil ini bahwa penting bagi perkembangan industri perbankan Islam dan mendorong alokasi sumber daya keuangan yang efisien oleh sistem perbankan. Nah, di sini pendahuluannya, perbankan Islam telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa bahkan di tengah krisis keuangan global dan telah menjadi terkenal di beberapa yurisdiksi perbankan ganda. Menurut laporan daya saing perbankan syariah dunia Ernst & Young 2016, perbankan syariah mencatat tingkat pertumbuhan aset sebesar 16% per tahun dari tahun 2010 hingga 2014. Nah, di sini kita lihat bahwasanya perkembangan perbankan syariah itu memberikan perkembangan yang meningkat cukup pesat. Sementara itu, pertumbuhan aset perbankan Islam telah melambat dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 8,8% dari kuartal terakhir 2013 hingga 2017. Nah, makalah ini bertujuan untuk membahas bagaimana aspek inti dari perantara keuangan, yaitu biaya perantara keuangan, lebih khusus lagi dengan fokus pada negara Malaysia. Di sini peneliti memeriksa sejauh mana keberadaan perbankan Islam mempengaruhi biaya perantara keuangan yang diukur dengan margin bunga bersih. Nah, di sini di antara negara-negara yang perbankan ganda yang penting secara sistematis, Malaysia berada di garis depan dalam pengembangan perbankan Islam dengan banyak negara mencoba meniru model dan kerangka kerjanya. Nah, karena salah satu faktornya juga adalah
Malaysia ini merupakan salah satu negara Islam yang terbesar dan tingkat pertumbuhan ekonominya juga lebih tinggi dibandingkan negara lain dengan jumlah penduduk Islamnya juga lebih banyak. Nah, dibandingkan dengan Indonesia sendiri, mungkin Malaysia lebih unggul di bagian perbankan syariahnya dibandingkan dengan di Indonesia sendiri. Selanjutnya, kontribusi peneliti pada literatur ini ada dua. Yang pertama, peneliti ingin berkontribusi pada daftar penelitian yang berkembang tentang perbankan Islam serta peran keuangan dan ekonominya. Sebagian besar penelitian berfokus pada analisis komparatif bank syariah dan konvensional berdasarkan berbagai metrik kinerja, terutama efisiensi. Nah, yang kedua, kontribusi kedua dari Ibrahim dan temannya tadi adalah berasal dari fakta bahwa dibandingkan dengan dimensi lain dari kinerja bank, implikasi perbankan syariah terhadap biaya intermediasi keuangan masih belum dipelajari. Bisa dibilang keberadaan perbankan syariah dapat menghasilkan margin bank yang lebih tinggi atau lebih rendah dari bank lain. Nah, ini beberapa faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai margin bank, biaya bank ini. Nah, dengan kata lain, secara tidak langsung melalui persaingan perbankan, kehadiran bank syariah ini akan menurunkan net margin di sektor perbankan. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk memastikan apakah perbankan syariah memerlukan biaya yang lebih tinggi dan apakah keberadaan perbankan syariah mempengaruhi biaya intermediasi sektor perbankan. Nah, terakhir, keberadaan perbankan Islam seperti yang ditujukan oleh rasio pembiayaan Islam terhadap kredit atau pembiayaan bank agregat sebagai alternatif pangsa aset perbankan Islam secara kuat dikaitkan dengan margin bank yang lebih rendah secara rata-rata. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat keberadaan perbankan syariah, pengembangan perbankan syariah harus terus didorong secara tepat. Selanjutnya, ini beberapa penelitian terdahulu mengenai perbankan syariah. Dasar teoritis untuk margin bank adalah model Dialer yang dikembangkan oleh Ho dan Saunders pada tahun 1981 yang kemudian ditambah oleh Allen tahun 1988 dan Angbanzo tahun 1997. Menurut model Dialer ini, variasi margin di seluruh bank dicatat oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, margin ini ditentukan oleh struktur pasar. Yang kedua, ukuran transaksi, penghindaran risiko manajerial, ketidakpastian suku bunga, biaya operasi, serta diversifikasi dan risiko kredit. Nah, memanfaatkan fleksibilitas model dalam hal faktor yang akan dimaksudkan, beberapa studi juga mempertimbangkan regulasi, kualitas kelembagaan dan kepemilikan bank untuk menjelaskan variasi margin suatu bank. Selanjutnya, menurut Beck dan Hesse pada tahun 2009, mengaitkan margin suku bunga yang tinggi secara konsisten di Uganda dibandingkan dengan negara lain. Antara lain faktor-faktornya yaitu kekurangan kelembagaan negara tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, perbankan Islam telah menjadi fitur utama perkembangan keuangan di berbagai pasar, terutama di Malaysia dan di Timur Tengah. Kehadirannya yang terus meningkat di negara-negara ini membuat masyarakat umum memandang perbankan syariah ini lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Secara tidak langsung, keberadaan perbankan syariah seharusnya akan meningkatkan persaingan di sektor perbankan. Nah, selanjutnya ini berdasarkan hasil kinerja Poghosian 2010 yang didasarkan pada model Dialer Ho dan Saunders. Peneliti menetapkan spesifikasi umum untuk mengatasi sejauh mana keberadaan perbankan Islam mempengaruhi margin bersih. Nah, di sini ada persamaan. Ini adalah persamaannya, di mana BM adalah margin bersih. Untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya margin bersih ini sebagai ukuran biaya intermediasi keuangan. IB merupakan variabel dari
boneka bank atau permainan bank. IPSER adalah pangsa pasar dari sektor perbankan Islam. Bank adalah faktor variabel khusus yaitu bank, sementara makro adalah faktor variabel makroekonomi, dan D adalah variabel dummy-nya. Nah, berikut hasilnya, di mana peneliti mengungkapkan adanya menggunakan data panel yang tidak seimbang untuk 21 bank konvensional dan 16 bank syariah selama periode 1997 sampai 2015 di Malaysia. Data tingkat bank diperoleh dari FitConnect, klasifikasi menjadi bank syariah dan konvensional. Data sektor perbankan tertentu, misalnya jumlah dan porsi pembiayaan bank syariah dan konvensional, serta variabel makroekonominya diperoleh dari buletin statistik bulanan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia dan Bank Sentral Malaysia. Nah, hasil estimasi umumnya sesuai dengan ekspektasi yang memberikan interpretasi intuisi. Di sini kekuatan pasar rasio ekuitas terhadap aset, ukuran aktivitas pinjaman dan biaya operasi, pendapatan non-bunga terkait erat dan signifikan dengan margin bank. Nah, itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi margin bank di bank syariah. Besar kecilnya operasi perbankan yang diukur dengan besarnya pinjaman secara signifikan dan positif berhubungan dengan margin bank. Hasil ini sesuai dengan prediksi model Dialer karena ukuran aktivitas pinjaman terkait erat dengan ukuran bank. Hal ini kemungkinan besar mencerminkan dominasi atau terlalu besar untuk gagal, atau efek moral hazard atas efek skala ekonomi yang seiring pertumbuhan suatu bank. Nah, kesimpulannya, penetrasi bank syariah yang cepat dalam kancah keuangan global telah menarik minat penelitian yang lebih besar, terutama dalam kontribusinya terhadap pembangunan keuangan dan ekonomi. Nah, dalam makalah ini membahas sejauh mana keberadaan perbankan Islam mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dengan membandingkan margin bersih bank Islam dan konvensional. Analisis tersebut memberikan bukti bahwa bank syariah yang ditujukan oleh rasio pembiayaan syariah terhadap kredit atau pembiayaan bank agregat dan sebagai alternatif, yaitu bagian dari aset perbankan syariah, bagaimanapun secara kuat dikaitkan dengan margin bank yang lebih rendah secara rata-rata. Terlepas dari temuan ini, peneliti juga mencatat bahwa kekuatan pasar, biaya operasi, dan diversifikasi tampaknya menjadi penentu paling kuat dari margin suatu bank di Malaysia. Dengan demikian, efisiensi biaya yang lebih tinggi dan diversifikasi yang lebih rendah dari bank-bank syariah tampaknya berkontribusi pada biaya intermediasi yang lebih tinggi dari bank-bank syariah. Hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk ekspansi lebih lanjut dari perbankan Islam karena meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya keuangan sistem perbankan. Nah, terakhir, bank syariah perlu mendiversifikasi aktivitas yang menghasilkan pendapatan dengan melakukan ekspansi ke aktivitas non-intermediasi yang saat ini berada pada level yang jauh lebih rendah daripada bank konvensional. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya margin bank syariah ini lebih cepat atau lebih memiliki kecepatan tinggi untuk meningkat dibandingkan dengan bank konvensional untuk wilayah Timur Tengah maupun Malaysia. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.